Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan jika pemetaan yang didefinisikan homomorfisme, dan apabila pemetaan tersebut homomorfisme, tentukan kernelnya. Nah, jadi maksudnya kita diminta untuk menunjukkan dari poin A, B, C, D, E ini merupakan pemetaan yang didefinisikan homomorfisme atau tidak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan setelah kita buktikan itu ternyata homomorfisme, maka kita bisa menentukan kernelnya. Karena syarat kernel itu memang sebelumnya dia harus memiliki sifat homomorfisme, gitu ya. Oke, kita lihat yang poin A. G adalah grup bilangan real kecuali 0 dengan operasi perkalian, di mana G barnya sama dengan G. Atau ini apa ya, kalau misalkan kita tahu ini sebagai fx-nya gitu kan, fx ya, fx dari G gitu ya. Oke, G bar sama dengan G, kemudian Px sama dengan X kuadrat, jadi pemetaannya itu didefinisikan oleh Px sama dengan X kuadrat untuk setiap X-nya anggota G. Kemudian yang poin B, G, G bar seperti poin A, jadi G barnya itu didefinisikan seperti poin A. Nah, namun bedanya dengan Px-nya sama dengan 2 pangkat X ya. Kemudian untuk yang C, G adalah grup di bilangan real dengan operasi penjumlahan. Berbeda dengan A dan B. Kalau A dan B kan grup bilangan real kecuali 0, operasinya perkalian. Nah, kalau di C berarti di sini G-nya adalah grup di bilangan real dengan operasi penjumlahan. G barnya sama dengan G. Kemudian pemetaannya didefinisikan dengan Px sama dengan X tambah 1 untuk setiap X anggota bilangan G. Nah, untuk poin D, G bar seperti poin C, berarti G-nya itu masih grup di bilangan real dengan operasi penjumlahan. Namun pemetaannya ini didefinisikan dengan Px sama dengan 13x atau 13 kali X untuk setiap X anggota G. Kemudian yang poin E, G adalah grup abelian. Nah, grup abelian itu adalah grup komutatif terhadap operasi grupnya. G barnya sama dengan G, kemudian dengan pemetaan Px sama dengan X pangkat 5 untuk semua atau untuk setiap X anggota G. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk yang poin A, nah, diketahui berarti G-nya itu bilangan real kecuali 0, operasinya itu perkalian. Kemudian G dengan operasi perkalian ini diketahui grup. P-nya atau pemetaannya itu dari G ke G bar. Ini bisa didefinisikan dari X ke X kuadrat untuk setiap X-nya anggota G. Oke. Nah, pertama misalkan kita ambil X, Y anggota G sebarang. Nah, maka Pxy sama dengan, kita lihat Px itu X kuadrat, berarti Pxy itu sama dengan Xy kuadrat. Nah, kita tahu Xy kuadrat itu sama dengan Xy dikali Xy. Kemudian kita kasih tanda yang di tengahnya Yx. Nah, setelah itu kita tukar jadi Xy. Kenapa ditukar? Karena ini berlaku sifat komutatif perkalian di real. Ini udah pasti ya, karena kita bisa menggunakan sifat komutatif perkalian di real. Kemudian kita pisahkan. Nah, ini X kali X, ini Y kali Y. Nah, berdasarkan sifat lagi, ini bisa kita tulis jadi bentuknya eksponensial, yaitu X pangkat 2, ini Y pangkat 2. Nah, kita tahu, tarik lagi bahwa X pangkat 2, Y pangkat 2 itu sama aja dengan Px dikali Py. Nah, gitu ya. Nah, karena Pxy-nya itu sama dengan Px kali Py, maka dapat disimpulkan bahwa P itu homomorfisme. Gitu ya. Nah, karena P homomorfisme, tadi seperti di soal, kalau dia ternyata homomorfisme, kita cari kernelnya. Cara mencari kernel adalah seperti ini. Nah, kita cari identitas di G bar ya. G bar itu berarti di sini G bar itu adalah di nilai fungsinya, anggota nilai fungsi, atau kita ketahui range ya, di range ya. Nah,
kita cari identitas range-nya itu berapa. Karena di sini operasinya itu perkalian, maka identitas di G-nya atau di range-nya itu adalah 1. Nah, ketika kita mengetahui identitasnya 1, maka kita cari domain dari range itu yang dipetakan ke 1 gitu. Nah, di sini karena Px-nya sama dengan X kuadrat, dari mana? Dari sini ya. Tuh, dari soal juga Px sama dengan X kuadrat sama dengan 1. Nah, kita akan menentukan domain yang dipetakan ke 1. Berarti caranya seperti ini. Px sama dengan X kuadrat sama dengan 1. Nah, diperoleh X kuadrat dikurangi 1 itu sama dengan 0. Dari mana? Dari sini kan? Nah, dari sini. Kemudian ini sama saja dengan kita faktorkan X tambah 1 dikali X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, yang menyebabkan 0 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 1. Nah, maka kita ketahui domainnya itu yang dipetakan ke identitas di G bar adalah 1 atau negatif 1. Jadi bisa kita tulis kernel P-nya sama dengan min 1 atau 1. Ya, untuk pembahasan nomor 1A. Sekarang kita coba membahas nomor 1B. Oke, diketahui G-nya masih sama, mengacu sama seperti yang poin A. Ini G-nya itu masih grup dengan operasi perkalian, di mana G itu himpunan R kecuali 0. Pi-nya itu G ke G bar. Kemudian didefinisikan pemetaannya X membawa ke 2 pangkat X untuk setiap X anggota G. Nah, caranya, nah gini teman-teman, untuk menentukan dia itu bukan homomorfisme, maka cukup satu contoh saja yang bisa menyebabkan dia itu bukan homomorfisme. Nah, di sini jelas sebenarnya untuk 2 pangkat X ini tidak menyebabkan dia homomorfisme, tapi untuk membuktikan dia tidak homomorfisme itu tidak usah kita buktikan secara umum. Nah, kita cari aja contoh yang mengakibatkan dia itu menyebabkan tidak homomorfisme. Nah, misal seperti ini. Sedemikian sehingga Pi X kali Y sama dengan Pi 3 kali 4. Nah, kita bawa kepada pemetaannya di sini. Maka sama dengan 2 pangkat 3 kali 4. Nah, 2 pangkat 3 kali 4 ini berdasarkan sifat bilangan berpangkat. Ini bisa dituliskan 2 pangkat 13. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cari Px dikali Py sama dengan Pi3 dikali Pi4. Nah, kita uraikan lagi berdasarkan fungsinya. Sama dengan ini menjadi 2 pangkat 3, ini menjadi 2 pangkat 4. Nah, berdasarkan perkalian dari sifat bilangan berpangkat, maka kita bisa tuliskan 2 pangkat 7. Nah, kita lihat dari sini. 2 pangkat 12 dan 2 pangkat 7 itu kan tidak sama ya. Berarti kita bisa peroleh bahwa Px kali Y-nya itu tidak sama dengan Px dikali Py. Nah, otomatis ini tidak menyebabkan dia itu homomorfisme. Karena kalau homomorfisme kan syaratnya itu harus sama dengan ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa P-nya itu bukan homomorfisme. Karena bukan homomorfisme, maka kita tidak bisa menentukan kernelnya. Ya, oke, lanjut ke pembahasan nomor 1C. Diketahui G-nya bilangan real, G-nya dengan penjumlahan bilangan real ini merupakan suatu grup. Pi-nya G ke G bar, dimana didefinisikan dengan X menuju X tambah 1 untuk setiap X anggota G. Oke, ini sama saja. Kita buktikan dia itu bukan homomorfisme. Cukup menunjukkan satu soal aja yang menyebabkan dia itu bukan homomorfisme. Misal, ambil X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Ini bebas ya pengambilannya. Bebas di sini maksudnya angkanya bebas untuk X sama Y, tapi harus ini syaratnya harus bilangan real ya. Oke, sedemikian sehingga Pi X tambah Y nya sama dengan Pi 3 tambah 5. Ini sama dengan Pi 8. Pi 8 kita buka, kita uraikan berdasarkan pemetaannya. Ini
untuk Px itu dipetakan menjadi X tambah 1, berarti di sini sama dengan 8 tambah 1, berapa? 9. Ya, kemudian kita cek untuk Px ditambah Py-nya. Ini sama dengan P3 tambah P5 karena pengambilan yang tadi kita ambil. Kemudian kita uraikan berdasarkan definisi pemetaannya. Ini menjadi 3 tambah 1, ini menjadi 5 tambah 1. Nah, ini hitung penjumlahan biasa untuk bilangan real. Berarti sama dengan 10. Nah, ya, lihat 9 tidak sama dengan 10. Maka diperoleh Px tambah Y-nya tidak sama dengan Px tambah Py. Nah, jadi P-nya bukan homomorfisme. Lanjut, untuk pembahasan nomor 1D. Ini diketahui G-nya masih sama, anggota bilangan real. Kemudian G-nya grup dengan operasi penjumlahan. P-nya itu didefinisikan dengan X 13X untuk setiap X anggota G, gitu ya. Oke, misal ambil X, Y anggota G sebarang. Sedemikian sehingga Px tambah Y sama dengan, nah kita uraikan berdasarkan ininya yang didefinisikan. Kalau Px tambah Y sama dengan 13 kali X tambah Y. Oke. Nah, kenapa seperti ini? Nah, kita menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan di bilangan real. Berarti 13 kali X ditambah 13 kali Y. Setelah ini, berarti kita bisa menuliskan bahwa 13X itu sama dengan Px ditambah 13Y itu sama dengan Py. Nah, kita lihat Px tambah Y ini sama dengan Px tambah Py. Nah, ini kan sifatnya homomorfisme. Berarti jadi P-nya itu homomorfisme, ya. Oke. Karena homomorfisme, kita bisa menentukan kernelnya. Lihat, ini kan tertutup terhadap operasi penjumlahan ya. Untuk range-nya berarti identitas di range-nya itu adalah 0. Nah, karena identitas di G bar-nya itu adalah 0, maka untuk Px sama dengan 13X-nya sama dengan 0. Nah, kita cari domainnya. Kalau mencari domain berarti kita menentukan nilai X-nya berapa. Diperoleh 13X sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Nah, jadi kernel untuk P-nya sama dengan 0. Ya, itu untuk yang 1D. Kita lihat yang 1E. Diketahui G grup abelian, yaitu grup yang yang komutatif terhadap operasinya. Di sini tidak disebutkan operasinya ya. Kemudian untuk P-nya itu membawa X menuju X pangkat 5 untuk setiap X anggota G. Misal ambil sebarang X, Y anggota G, sedemikian sehingga untuk Pxy-nya itu sama dengan, lihat, membawa X menuju X pangkat 5. Berarti Pxy itu sama dengan Xy pangkat 5. Xy pangkat 5 kita tahu sama dengan Xy kali Xy kali Xy kali Xy kali Xy. Nah, di sini kita arahkan supaya menjadi bentuknya itu X pangkat 5 dikali Y pangkat 5. Gimana? Nah, kita lakukan proses berikut. Sama dengan, nah, kita kasih tanda kurung untuk yang ini, YX, 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 YX. Kemudian, karena grup abelian. Oke, nah menjadi XY, 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 XY. Nah, kemudian kita pisahin lagi untuk yang YX yang ini nih. YX, YX, YX. Berarti ada 3 kan, kurungin. Kemudian, tukar lagi, karena merupakan grup abelian, maka kita bisa menuliskan ini. XY, XY, XY. Kemudian, kurungin lagi YX, YX. Berarti tinggal 2 lagi. Kita gunakan lagi sifat komutatif karena grup abelian, maka jadi XY, XY. Nah, kemudian kita pisahkan. Nah, ini X, 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 X dikali Y, 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 Y. Nah, berarti ini tuh kita bisa ubah bentuknya menjadi sama dengan X pangkat 5, Y pangkat 5. Nah, berdasarkan pemetaannya, maka kita bisa tulis bahwa ini sama dengan Px kali Px Py gitu ya. Karena operasinya kita tidak tahu, bukan kali juga. Oke, Px Py gitu ya. Kemudian jadi P-nya homomorfisme. Nah, karena homomorfisme kita cari kernelnya. Nah, karena kita tidak tahu operasi yang digunakan dalam G ini, dalam grup ini, maka kita
misalkan identitas range-nya itu adalah E, karena identitas di G bar adalah E, maka untuk Px sama dengan X pangkat 5 sama dengan E. Nah, kita cari tahu kan domainnya atau nilai X-nya itu berapa. Karena kita tidak bisa langsung menentukannya, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi kernel P-nya sama dengan X anggota G anggota domain, di mana X pangkat 5 itu sama dengan E, atau range-nya itu E. Artinya dia memetakan domain ke elemen identitas di range. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum.